Menerapkan bismillah saja belum bisa. Katanya atas nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Tapi semua atas nama hawa nafsunya, atas nama dirinya. Bohong dong. Kalau yang atas nama Allah, yakin saya datang ke dunia menjadi kepanjangan tangan Allah untuk menyampaikan cinta kasih Allah. Makanya saya akan perankan saya sebagai perannya Allah. Menyampaikan apa? Menyampaikan Ar-Rahman Ar-Rahim. Tidak mungkin menyakiti orang. Kalau sadar dengan Bismillahirrahmanirrahim. Kalau nggak sadar ya kayak robot. Saya meler aja menangis. Begitu luhurnya. Leluhur kita itu mengajarkan simbol-simbol spiritual. Tetapi dilupakan semuanya. Bahkan ada anak muda yang menendang sesajen ajaran leluhurnya sendiri. Padahal dia juga bertauhid nggak tahu yang sebenarnya. Menghargai leluhurnya sendiri tidak bisa. Jadinya kita menjadi terasing di negeri kita sendiri. Gak mungkin korupsi, gak mungkin menyakiti orang, gak mungkin mengambil hak yang bukan haknya. Pasti. Itu namanya bermanunggal, dia merasakan kehadiran Allah. Itu namanya tauhid. Jadi tauhid itu kelihatan di akhlak. Kalau orang jujur, tidak mau mencuri, tidak mau mengambil hak orang lain walaupun orang lain tidak melihatnya, itu namanya tauhid. Jadi tauhid itu sebetulnya nampak dalam kehidupan. Makanya orang yang bertauhid adalah orang yang merasakan kehadiran Allah setiap saat. Pasti akhlaknya beres. Itu sebabnya di Quran Allah menyatakan Rabbul Masyriqain wa Rabbul Maghribain. Ada dua matahari yang harus kau kenal. Satu matahari jasmani. Itu untuk proses terjadinya peristiwa fotosintesa. Karena kalau tidak ada matahari jasmani, tidak ada namanya biji jagung, tidak ada namanya biji padi, tidak ada itu. Dan kalau tidak ada matahari, tidak ada kehidupan, tidak ada kita, tidak ada sel sperma, tidak ada sel telur. Dari mana itu asalnya? Dari makanan. Kalau tidak ada matahari, satu biji nasi pun tidak ada. Kalau tidak ada matahari, daging pun tidak ada, karena daging berasal dari rumput, rumput berasal dari proses fotosintesa. Tidak ada matahari. Luar biasa. Pernahkah kita berterima kasih pada matahari? Ketika pagi-pagi, ketika melihat sinar matahari, tatap dia, ucapkan terima kasih. Anda luar biasa, tasbihmu luar biasa. Gara-gara kehadiranmu, aku bisa hidup. Dan aku bisa lahir jadi manusia, gara-gara kamu. Karena kita sudah lama kehilangan kesadaran, lalu kita semua hidup dalam keadaan tidak sadar. Jadi Sunada itu, yang kemudian jadi Sunda, itu nama ajaran di masa lalu. Nama ajarannya adalah Sunadayana. Yana itu jalan. Sunadayana adalah jalan mencapai matahari. Tapi matahari yang dimaksud bukan matahari yang di luar. Semua sudah tahu dari kecil. Bahkan Nabi Ibrahim pun sebetulnya dalam pencarian spiritualnya. Ketemu bintang, ketemu bulan, ketemu matahari. Pasti bukan matahari yang itu. Jangan-jangan Nabi Ibrahim juga sudah menganut ajaran Sunadayana. Sunadayana, Sunadayana, Sunadayana. Saking cepat menyebut jadi Sundai. Sundai, karena takut ketahuan, disebutnya jadi Sunday. Sunday jadi Ahad. Ahad itu satu. Hebat ya? Hebat apa tidak? Luar biasa. Makanya di Mekah ada yang namanya Jabal Ahad. Jabal Uhud. Uhud itu satu. Jabal Uhud adalah gunung tempat menyatu. Menyatu siapa dengan siapa? Menyatu kita sebagai kaula dengan Gustinya. Supaya kita bisa merasakan kehadiran dia setiap ruang dan waktu. Itu namanya Ahad. Ahad disebut Sunday. Pada aslinya Sundayana. Sundai aslinya. Luar biasa. Cuman kita akan melupakan sejarah. Betul apa tidak? Kita lebih asik ya dengan cerita-cerita bodong yang datang dari orang yang katanya dikatakan lagi, daripada leluhur kita yang berbicara apa adanya, seadanya. Menyedihkan bukan? Ada anak muda menendang sesajen karena nggak ngerti. Padahal sajen itu sastra jenda, kitab yang hidup. Saya waktu menikahkan anak saya yang pertama, kemudian saya mendengarkan upacara ngeyek sereh. Diguar semua itu. Mulai dari harupat, dawegan, sereh, gamir, dikupas semuanya. Saya meler aja menangis. Begitu luhurnya.
Leluhur kita itu mengajarkan simbol-simbol spiritual, tetapi dilupakan semuanya. Bahkan ada anak muda yang menendang sesajen ajaran leluhurnya sendiri. Padahal dia juga bertauhid, nggak tahu yang sebenarnya. Menghargai leluhurnya sendiri tidak bisa. Jadinya kita menjadi terasing di negeri kita sendiri. Dari pepatahnya leluhur kami di Sunadayana ini, ada namanya rukun imannya orang Sunda. Itu ada 6 sama. Yang pertama, nulung kanu butuh. Ini berhubungan dengan profesionalisme. Dokter menolong orang yang butuh bantuan kesehatan. Itu nulung kanu butuh. Berarti untuk nulung kanu butuh harus menjadi seorang profesional. Anda mau jadi apa dalam hidup ini? Anda memerankan sebagai apa dalam hidup ini? Nggak akan bisa nulung kanu butuh. Menolong orang yang butuh. Kalau kitanya sendiri tidak profesional. Nggak punya keahlian. Ada orang yang ahlinya kelistrikan. Menolong orang yang butuh instalasi listrik. Berguna tuh hidupnya. Soleh tuh itu. Ada orang yang bisa ngelas. Dia menolong orang yang butuh. Karena pagarnya runtuh. Punya keahlian. Itu nolong kanu butuh. Jadi leluhur kita di sini mengatakan kepada kita. Hidup itu kamu harus punya keahlian. Kalau punya keahlian. Kamu bisa menolong orang yang butuh keahlianmu. Itu nulung kanu butuh. Jadi orang tua kita sudah berpikir bahwa diri kita ini harus profesionalisme. Profesional. Jadi soleh itu artinya kita punya keahlian. Yang keahlian kita dibutuhkan orang lain. Itu soleh. Dan selama ini kita mengartikan soleh beda. Sehingga ketika orang bekerja untuk dunia ini dianggap ngurusi dunia. Padahal memang kita datang ke dunia untuk ngurusi dunia. Cuma kita dibekali sifat-sifat Allah dalam diri. Jadi sifat-sifat Allah dalam diri itu bekal kita untuk berkarya di dunia ini. Tentu saja kalau mau berkarya di dunia, ikuti intuisi kita. Ikuti hati nurani kita. Pasti selamat. Gak mungkin korupsi, gak mungkin menyakiti orang, gak mungkin mengambil hak yang bukan haknya. Pasti. Itu namanya bermanunggal, dia merasakan kehadiran Allah. Itu namanya tauhid. Jadi tauhid itu kelihatan di akhlak. Kalau orang jujur, tidak mau mencuri, tidak mau mengambil hak orang lain walaupun orang lain tidak melihatnya, itu namanya tauhid. Jadi tauhid itu sebetulnya nampak dalam kehidupan. Makanya orang yang bertauhid adalah orang yang merasakan kehadiran Allah setiap saat. Pasti akhlaknya beres. Nah, tauhid pun sudah menyimpang. Jadi ilmu mengesahkan Tuhan, bukan ilmu mengesah dengan Tuhan. Aslinya ilmu tauhid itu ilmu mengesah dengan Tuhan, bukan ilmu mengesahkan Tuhan. Karena memang Tuhan tidak perlu diesahkan. Oh, dia sudah Maha Esa kok. Ini kajian tingkat tinggi nih. Jadi fokus. Sudah minum air wortel toh? Makanya pesan saya kan mau ngaji ke sini minum air wortel. Pagi-pagi khusus hari Selasa sarapannya jangan dulu. Yalah gitulah. Takut ada yang tersinggung. Nulung kanu butuh, nalang kanu susah. Nah ini baru. Ini pepatah leluhur kita supaya kita jangan susah. Malah kalau bisa nalang kanu susah. Hebat ya. Nah, saya tidak akan bahas semua tentu saja. Karena sudah saya bahas di kajian-kajian sebelumnya. Tapi ini hanya menghangatkan saja. Nulung kanu butuh, nalang kanu susah, nyaangan kanu poeken, ngahudangkeun kanu sare, nepak kanu poho, nganter kanu keeng. Banyak yang protes sama saya. Tolong dong diterjemahkan. Nulung kanu butuh berarti menolong orang yang butuh. Nalang kanu susah berarti menolong orang yang susah. Ngahudangkeun kanu sare berarti membangunkan orang yang masih tertidur kesadarannya. Nyaangan kanu poeken berarti menerangi orang yang masih dalam kegelapan. Nepak kanu poho mengingatkan orang yang lupa, terutama orang yang lupa jati dirinya. Dan yang terakhir, nganter kanu keeng, mengantarkan orang yang selalu cemas dan takut dalam kehidupannya. Dari mana itu cemas dan takut? Dari pikiran yang selalu membawa kita ke masa depan. Makanya kalau sekarang kita memikirkan besok, lusa pasti cemas. Kalau sekarang kita memikirkan hari kemarin, pasti sedih. Tetapi kalau kita hadir di sini saat ini sekarang menggunakan kekuatan the power of now, kekuatan saat ini, kita akan selalu damai. 1 menit yang lalu kita dimarahi orang, sudah lupakan. Sudah lewat. Sekarang kita sudah ada di sini, waktu sudah lewat. Jangan berfokus ke sana. Pasti kamu akan sedih dan marah. Jadi ini yang salah sebetulnya
nggak tahu siapa, saya juga nggak tahu. Saya tidak bisa menyalahkan siapa-siapa. Dari kecil kita diajarkan untuk selalu ngapalkan. Diajarkan untuk selalu menghafal, mengingat. Nah, pelajaran yang tidak ada dari kita itu adalah melupakan. Makanya pasti saya disebut aneh kalau saya ngajarin ini. Karena kalau tidak melupakan, pikiran kita akan terus ke masa lalu. Kalau ke masa lalu, malah maju-maju, kita tidak akan pernah move on. Jadi kenapa manusia susah move on? Satu penyebabnya. Karena dia belum pernah mendapatkan pelajaran melupakan. Kan kita juga kalau nyuruh anak belajar, Neng, Ujang, gerak ngapalkeun. Jadi jangan salah kalau anak kita masih ingat kejadian masa lalu, masih trauma dengan masa lalu, salah orang kolotna. Karena pelajarannya bukan melupakan, tetapi menghafal. Saya kalau ngasih kuliah, udah selesai ngasih rumus, ratusan rumus di papan tulis itu, kalau 4 SKS, masih saya sudah tahu, pastilah 16 papan tulis itu saya nulis. Dan saya kalau ke kampus nggak pernah bawa buku. Cuman bawa air minum aja. Sama odol dan sikat gigi. Jadi kalau tas saya itu isinya besar, itu isinya cuma air minum, odol dan sikat gigi. Karena saya itu kalau habis makan gak sikat gigi, itu rasanya itu gak nyaman. Habis makan harus langsung sikat gigi. Makanya alhamdulillah, gigi saya gak ada yang bolong. Di usia saya 57 tahun ini gigi saya gak ada yang bolong. Alhamdulillah. Selesai saya ngasih kuliah, setelah rumus-rumus dibuktikan semuanya, pesan saya ke mahasiswa satu, tolong semua kuliah hari ini dilupakan. Nanti kalau ujian, ingat lagi. Itu aja. Dan ingat yang bagus itu, ingat karena bernalar. Bukan karena mengingat. Kalau saya bilang, tolong ya, rumus-rumus ini diingat banyak-banyak. Saya sudah melanggar agama saya. Karena di Quran tidak ada perintah mengingat rumus. Betul? Allah mengatakan, fazkurullah dzikran katsir. Ingatlah Allah dengan ingatan yang sebanyak-banyaknya. Itu perintah Allah. Gak ada perintah ingat rumus. Makanya selesai kuliah, supaya tidak salah paham mahasiswa, langsung saya bilang, lupakan semua kuliah hari ini. Dan besok ujian harus bisa. Karena ujian dari saya tidak usah mengingat, bernalar. Karena soalnya juga bernalar. Kalau bernalar, tidak usah mengingat. Ingat ya, mengingat itu keterampilan hidup yang paling rendah. Di atas itu ada yang namanya memahami, menerapkan, menganalisis, mengevaluasi, mensintesa. Mengingat itu keterampilan berpikir yang paling rendah. Dan semua berfokus pada mengingat. Dan kalau sudah pintar mengingat, dianggap hebat. Mengingat Quran. Hafal semua 30 juz. Awas, belum hebat. Sebelum Anda menerapkan. Apa yang Anda ingat. Kalau tidak diterapkan, buat apa? Menerapkan bismillah saja belum bisa. Katanya atas nama Allah, yang maha pengasih, maha penyayang. Tapi semua atas nama hawa nafsunya, atas nama dirinya. Bohong dong. Kalau yang atas nama Allah, yakin. Saya datang ke dunia menjadi kepanjangan tangan Allah. Untuk menyampaikan cinta kasih Allah. Makanya saya akan perankan saya sebagai perannya Allah. Menyampaikan apa? Menyampaikan Ar-Rahman, Ar-Rahim. Tidak mungkin menyakiti orang. Kalau sadar dengan Bismillahirrahmanirrahim. Kalau nggak sadar ya kayak robot. Nah, dari 6 pepatahnya leluhur kami ini, hari ini yang akan saya bahas satu saja, yaitu nyaangan kanu poeken. Salah satu contoh yang nyaangan kanu poeken itu adalah matahari. Dan ternyata matahari itu adalah Sunada. Jadi Sunda itu artinya adalah matahari. Jangan-jangan yang aku orang Sunda ini selama ini nggak tahu kalau Sunda itu matahari. Saya tuh ternyata matahari. Atau sing bisa nyaangan ka batur. Ari ngaku orang Sunda, tapi moekan batur wae. Itu gara-gara tidak pernah sadar. Saya melatih guru ya. Dalam sertifikasi guru biasanya saya kan suka nanya. Kalian ini semua guru ya? Ya Pak. Tahu artinya guru? Mabetom semuanya. Bingung ditanya sama saya. Mau jawab, takut salah. Nggak jawab, masa iya? Katanya sudah 30 tahun jadi guru. Ditanya guru itu apa? Nggak ngerti. Padahal gu itu artinya adalah gelap. Ru itu hanya cahaya, sama dengan ra. Ra, re, ri, itu sama, itu cahaya.
Jadi guru itu sebetulnya orang yang diperankan semesta untuk mentransformasikan peserta didik dari gelap menuju cahaya. Kalau gurunya sudah terang benderang, ari guruna poe keneh mah. Betul apa tidak? Saya iseng-iseng kemarin tanya, kalian ini mahasiswa ya? Ya Pak, tawarnya mahasiswa. Ini yang saya tanya udah semester 7 loh. Bingung, Mak. Siswa itu ada dua kata, si dan swa. Si itu manusia. Swa itu artinya mandiri, swadaya, swasembada. Jadi siswa manusia yang sedang berusaha untuk menjadi dirinya sendiri agar dia mandiri. Pakai kata maha, maha itu porsi sebetulnya. Waktu SD, porsi untuk menjadi mandirinya dibantu sama guru. Bantuan guru lebih banyak. SMP dikurangi, SMA dikurangi, S1 dikurangi, apalagi S2, S3. Udah gak perlu bantuan lagi guru. Karena porsi belajarnya harusnya lebih banyak berorientasi pada diri sendiri. Itu yang namanya berpusat pada pembelajar. Jadi selesai kajian dengan saya, Bapak Ibu semuanya coba belajar sekarang untuk berpusat pada diri sendiri. Karena semua ilmu itu ada di sini kok. Segala kebutuhan tentang hidup kita tuh sudah ada di sini. Dan itu luar biasa kalau tahu kuncinya. Perpustakaan terlengkap di dunia ada di sini. Mau belajar ilmu apa? Yuk kalau begitu kita berbicara lebih dalam lagi. Sejatinya manusia itu apa sih? Ternyata manusia itu ada dua unsur. Ada raga, ada ruh. Dan ruh yang ditiupkan Allah ke dalam raga ini bukan ruhnya Saiful. Bukan ruhmu. Tapi yang ditiupkan Allah ke dalam tubuh ini adalah ruhku. Ku di situ adalah Allah. Berarti yang ditiupkan ke dalam diri kita sebetulnya adalah bagian dari dirinya Allah. Jadi di sini ada raga, ada ruhku. Jadi ruh itu adalah bagian dari dirinya Allah. Makanya disebut ruh. Tidak disebut Allah. Tapi bagian dari dirinya Allah. Seperti bagian dari air. Nih, saya ambil contoh. Saya ambil air nih, satu botol. Saya ambil satu tetes. Jawab pertanyaan saya. Apakah yang satu tetes ini bagian dari air sama dengan air? Sama. Apakah yang satu tetes ini sifatnya sama dengan sifat yang ini? Sama. Apakah yang ini namanya sama dengan ini? Sama. Apakah molekulnya sama? Ini H2O, ini juga H2O. Kita sakit, demam, masuk ke lab. Kan dokter tidak memeriksa semua darah kita satu tubuh, hanya mengambil satu tetes saja. Dan satu tetes diperiksa di lab, ternyata cerita keseluruhan darah. Masuk akal? Oke. Jadi, Allah yang meliputi semesta raya ini sudah memberikan bagian dari dirinya kepada diri kita. Namanya ruh, bahkan diberi nama ruhku, mirruhi. Jadi sebetulnya, siapa sih diri sejati kita ini? Ya jawab aja sendiri. Nah, ruh itu ternyata di Quran dikatakan, nanti ada ayatnya saya sampaikan, ruh itu bermanifestasi. Supaya gampang dikenali, menjadi nur. Makanya kalau di Islam, kalau berbicara tentang ruh, itu pasti bicara Nurullah, Nur Muhammad, Nur Insan. Itu manifestasi. Sama seperti kapas bermanifestasi menjadi benang. Benang bermanifestasi menjadi kain. Kain bermanifestasi menjadi baju. Kalau sudah bermanifestasi lebih banyak lagi, kan namanya jadi lain. Yang ini namanya jas. Yang ini namanya kemeja. Yang ini namanya celana. Yang di dalam namanya kolor. Padahal semuanya sama. Betul? Nah, kita ini sering terjebak oleh wujud yang sudah berbeda-beda. Ini namanya kerudung. Ini namanya apa tuh kalau baju perempuan tuh? Gamis. Ini namanya koko. Ini namanya t-shirt. Ini namanya oblong. Wah, jadi banyak. Dan kita dalam hidup terjebak oleh judul-judul buatan kita sendiri. Dan kita lupa asal usulnya. Kalau orang yang sadar ditanya, ini apa? Kapas. Ini kapas. Ini kapas. Yang di dalam kapas. Ngerti maksud saya?
Nah, tidak terlalu dijelaskan karena ini sudah masuk berpikir. Karena masuk di ruangan ini semua akan saya ajak untuk berpikir. Kasihan pikiran kita ini. Utuh dari dulu belum dipakai. Makanya ada cerita konon kabarnya di pameran otak. Katanya otak bangsa kita ini paling tinggi nilainya. Di pameran itu harganya paling tinggi. Tahu alasannya kan? Usah dijelaskan. Jadi kalau begitu, manusia itu aslinya adalah makhluk cahaya. Yang dikaryakan di bumi dikasih raga. Itulah pentingnya kita tahu asal usul. Oh, ternyata saya ini aslinya makhluk cahaya. Saya aslinya makhluk spiritual. Bukan makhluk cahaya, bukan makhluk bumi yang sedang mencari cahaya, tapi makhluk cahaya yang sedang dikaryakan di bumi. Sekarang banyak yang tidak sadar, dikiranya kita makhluk bumi yang sedang ngubar-ngubar cahaya. Padahal aslinya kita makhluk cahaya yang dibungkus oleh raga untuk mencahayakan semesta. Sadar sekarang? Sadar? Ya. Jadi kalau kita sekarang ini tidak berkontribusi mencahayakan semesta, berarti kita tidak sadar kalau kita adalah makhluk cahaya. Sampai di sini mengerti? Oke, lanjut. Jadi manusia bukan makhluk bumi yang mencari cahaya, tapi manusia itu adalah makhluk langit yang diutus ke bumi untuk membawa cahaya ilahi, mencahayakan bumi. Jadi aneh ya, kalau manusia menebarkan hoax, itu kegelapan. Menebarkan fitnah, itu kegelapan. Menebarkan kebencian, itu kegelapan. Maaf ya, kan banyak sekali sekarang. Demi untuk ambisi pribadinya, manusia rela mengorbankan diri sebagai makhluk cahaya menjadi makhluk yang penuh dengan kegelapan. Sadar sekarang? Yuk, ulangi lagi supaya sadar. Oh, ternyata saya adalah makhluk cahaya yang dikasih raga untuk mencahayakan bumi ini. Bukan makhluk bumi yang sedang mencari cahaya. Clear sampai situ? Nah, kalau kita ini makhluk cahaya, berarti kita ini adalah percikan dari cahaya ilahi yang maha besar. Maka nanti suatu saat setelah berkarya di sini, jangan dikotori cahaya kita supaya bisa kembali ke sumbernya cahaya. Nah, kebanyakan maaf, kita ini setiap hari malah membuat tabir antara kita sebagai percikan cahaya dengan cahaya agung yang tanpa batas. Akibatnya apa? Kita merasa ada ilusi keterpisahan. Makanya tidak sedikit ya yang merasa kering kerontang hidupnya ya, gitu. Punya duit banyak, gelisah. Apalagi gak punya duit. Betul? Iya. Memang duit itu tidak akan dibawa mati. Tapi kalau gak punya duit, serasa mau mati. Bagaimana bisa nalangkan susah kalau kitanya susah? Padahal ajaran leluhur kita sing bisa nalangkan susah. Berarti kita ini harus benghar, lahir, batin. Nah, kenapa saya hidupnya susah? Ada yang salah. Jadi kesusahan ini bukan musibah, hanya isyarat yang sedang mengingatkan kepada kita bahwa hidup kita ada yang harus diubah. Itu aja pesannya. Sudah ketangkap? Saya susah. Pesannya apa? Oh, pesannya saya hidupnya belum seperti yang Allah mau. Itu aja. Sekarang ikuti maunya Allah. Pasti menakjubkan. Bahkan puncaknya kalau kita ngikutin Allah. Kita ini akan hidup seperti bayi. Bayi itu nangisnya saja didengar. Betul? Ada bayi nangis serumah sibuk. Ada yang bawa popok. Ada yang bawa susu. Ada yang bawa air. Ada yang bawa bubur. Bawa-bawa ini bayi teh pengen makan. Tuh, tanpa usaha berkah datang. Jadi kalau kita mau minum kopi susah. Pengen bubur susah. Hoyong ngaleut oge hese. Berarti kita sudah kehilangan kelucuan kita sebagai bayi. Itu aja. Ya, pika sebelin. Nah, sekarang ini harus mengalami kelahiran yang kedua supaya kita jadi lucu lagi. Mau nggak? Itu. Harus mengalami kelahiran yang kedua. Dalam bahasa tradisinya leluhur kita harus mengalami yang namanya pengalaman Dwi Jati. Eka Jati kelahiran yang pertama. Kelahiran yang pertama yang jemput kita dari langit ke bumi adalah ayah ibu kita.
Kelahiran yang kedua, kita harus diantarkan kembali ke langit dari bumi ini oleh orang yang akan memberikan marga lantaran, di mana kita ketemu jati diri kita. Nah, begitu ketemu jati diri kita, kita diantarkan kembali dari bumi ke langit. Itulah yang disebut dengan para guru, para ulama, yang bisa mengantarkan kita kembali kepada jati diri kita. Nah, kembali ke jati diri, itu namanya taubat. Taubat itu dari kata taba, ya tubuh taubatan. Taba itu artinya kembali. Kembali ke jati diri. Kapan? Sekarang. Bukan nunggu mati. Jadi innalillahi wa inna ilaihi rajiun itu kembali kepada Allah pada saat kita masih hidup. Kalau kita sudah kembali kepada Allah pada saat kita masih hidup, nanti ketika mati beneran, nggak akan kemana-mana jalannya. Pasti pulang kepada Allah. Oke, sadar sekarang? Jadi aslinya kita makhluk apa? Makhluk cahaya. Sadar ya? Sadar. Oh, saya makhluk cahaya. Berarti saya ini tugasnya mencahayakan, bukan menggelapkan. Nah, setelah selesai digunakan oleh Allah di ruang kehidupan ini sebagai makhluk cahaya, dikasih raga untuk berkarya, selesai berkarya. Awas, awas. Harus tahu cahaya asal kita. Jadi percikan cahaya ini harus tahu asalnya. Makanya kalau nggak tahu asalnya, bingung nanti harus pulang kemana. Makanya di Quran surat Al-Waqi'ah ayat 83, 86, 84, 85, 86 Allah berfirman, ketika nyawamu sampai di kerongkongan, saat itu kamu harus melihat. Melihat apa? Melihat tempat asal kita. Supaya kita nggak salah jalan, baliknya nggak kemana-mana, ke situ bisa memenuhi ayat innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Paham sampai sini? Oke. Terlalu jelas? Atau jelas? Jelas. Jangan terlalu jelas. Terlalu jelas jadi tidak jelas. Baik, sekarang kita mulai buka rahasianya. Ini Quran surat Al-Hadid ayat yang ke-28. Ya ayyuhallazina amanu taqullah wa aminu birasulihi. Hai orang-orang yang beriman. Nah, ini yang dihaikan siapa? Awas, orang yang beriman. Bukan yang ngaku-ngaku beriman. Orang beriman itu ada tandanya. Ciri orang yang beriman itu sudah bisa mengingat kepada Allah. Di Quran surat Al-Mu'minun dikatakan, qad aflahal mu'minun alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Berbahagialah orang yang beriman, yaitu orang yang khusyuk dalam sholatnya. Siapa yang khusyuk dalam sholatnya? Sepanjang sholat, dia mengingatnya cuma Allah. Gak ada yang diingat yang lain. Kenapa bisa mengingat kepada Allah? Karena dia sudah tahu dan kenal kepada Allah. Jadi orang yang beriman itu adalah orang yang sudah tahu dan kenal kepada jati dirinya. Sudah mengenal ruhku yang ditiupkan Allah ke dalam dirinya. Geus panggih jeung jati dirina. Awas ya. Awas. Ini kasih awas sama saya nih. Udah mulai nanjak nih. Fokus. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah. Dan orang yang beriman ini diperintahkan takwa. Berarti takwa itu hanya bisa dilakukan oleh orang yang beriman. Masuk akal? Masuk akal? Sama di Quran ada kata-kata begini. Faiza afadtu min arafah fazkurullah. Apabila kamu telah menyelesaikan arafah, ingatlah Allah. Jadi sebelum bisa ingat Allah harus menyelesaikan apa dulu? Arafah. Arafah itu apa? Arafah itu bukan tempat. Arafah itu bahasa Arab, artinya mengenal. Faiza afadtu min arafah fazkurullah. Apabila kamu sudah menyelesaikan arafahmu, ingatlah Allah. Berarti arafah itu tempat kita mengenal Allah. Di mana Allah? Allah udah ngasih alamat. Aku bersamamu, lebih dekat kepadamu daripada urat nadi lehermu. Jadi arafah sesungguhnya tidak jauh dari diri kita. Sudah pernah ke sana? Sudah pernah ke sana? Yang belum, berarti belum wukuf. Tidak akan bisa ingat. Enggak akan bisa ingat. Makanya di Quran itu dikatakan wa in kuntum min qablihi laminad dhalin. Jika kamu belum ke Arafah yang sesungguhnya, belum jumpa dengan jati dirimu, dan kamu belum bisa mengingat yang harus kamu ingat, wa in kuntum min qablihi laminad dhalin. Sungguh kamu termasuk orang-orang yang sesat. Jadi jangan sembarang menyebut sesat pada orang lain. Karena menurut Quran, orang sesat itu adalah orang yang belum kenal kepada jati dirinya sendiri. Quran surat Al-Baqarah ayat 198. Silahkan nanti buka sendiri. Saya ini bukan siapa-siapa sekali lagi.
Saya bukan guru, saya bukan ustadz, apalagi saya ulama, saya kiai bukan. Saya hanya seorang penyelam saja. Barangkali ada mutiara sedikit di tangan kiri kanan saya, hasil selam saya yang berguna buat Bapak Ibu. Itu saja. Saya tidak tahu apa-apa, saya juga tidak bisa apa-apa, saya tidak punya apa-apa, dan saya juga bukan siapa-siapa. Kalau saya duduk lebih tinggi sekarang, bukan karena saya lebih terhormat, bukan. Supaya kelihatan. Betul nggak? Kan kalau saya nyumput di sini, kasihan kameramen. Yang di rumah nggak lihat saya. Maaf ya, kalau saya duduk lebih tinggi, bukan berarti menyalahi peribahasa. Duduk sangat rendah, berdiri bukan menyalahi itu. Supaya kelihatan.